Inilah momen ketika Kasat Maruli dipermalukan oleh seniornya karena membela Mayor Teddy. Yang kedua, ngomongin tentang Letkol Teddy. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya. Ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya. Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran itu. Ya. Saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul. Pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Bagaimana seorang mayor menjadi sekretaris kabinet? Padahal dalam sejarah Indonesia pertama, sekretaris kabinet adalah perwira tinggi senior, Mayor Jenderal Jamin Ginting. Sebelumnya asisten operasi Panglima Angkatan Darat, lalu digantikan oleh Mayor Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang kemudian menjadi Kapolri. Orang-orang hebat. Kemudian di era peralihan dari Soekarno ke Soeharto, masuklah Kolonel Sudarmono. Jabatannya diturunkan menjadi setingkat di bawah menteri. Itulah yang kemudian menjadi eselon 2. Lalu barulah Sudarmono dinaikkan pangkatnya menjadi brigjen. Nah, bagaimana mungkin seorang Teddy yang mayornya juga mayor instan, itu tiba-tiba dilantik jadi seskap yang katanya eselon 2. Eselon 2 berarti di bawah Menteri Sekretaris Negara. Harusnya dilantik oleh Menteri Sekretaris Negara, bukan oleh Presiden. Ternyata Teddy ini dilantik oleh Presiden bersama para wakil menteri. Itu apa bukan juga pelanggaran? Kang Hasanuddin, saya ke Sekmil, itu di bawah Sekretaris Militer Presiden bukan 3 kepala biro lagi, 4. 4 itu diisi oleh utusan atau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Dan rata-rata lulusan akademi tahun 93 dan 94. Sangat senior, tiba-tiba dipaksakan lagi katanya sekarang diumumkan bahwa Teddy itu seskap ditempelkan di sekretaris militer. Loh, bagaimana mungkin gini? Jadi ini pelanggaran-pelanggaran seperti ini mesti kita ingatkan kepada Presiden Prabowo. Jangan menggunakan kontrol sipil pragmatis, karena ini bisa melanggar undang-undang. Belum lagi kenaikan pangkatnya tidak lazim. Untuk menjadi letnan kolonel ada urutannya. Ada yang 18 tahun, ada 21 tahun, ada 23 tahun, ada 25 tahun. 18 tahun itu kalau sudah di Kelapa II dan seskoat. Ini tidak seskoat, tidak di Kelapa II, tidak seskoat. Yang berarti harusnya dia menunggu 23 tahun, bukan yang 18 tahun. Jadi Teddy itu berhak menjadi letkol nanti 2034 karena dia lulusan Akademi Militer 2011. Jadi menurut saya Mabes TNI, Mabesat ini melanggar peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 yang sudah berlaku sejak 22 September 2022. Kenapa itu ditabrak? Mengapa kemudian pakai kenaikan pangkat reguler percepatan? Kalau percepatan itu tetap ada syarat-syaratnya. Misalnya 18 tahun, dia dipercepat menjadi 16 atau 17. Jadi ini melanggar semua. Peraturan Panglima TNI dilanggar, peraturan atau undang-undang TNI dilanggar. Karena itu kita harus ingatkan pemerintah jangan sampai melanggar aturan. Sama dengan kasus Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetyo menjadi Dirut Bulog, bukan kepala, istilahnya Dirut Bulog. Itu juga mestinya dengan cara cantik, misalnya yang bersangkutan dari asisten teritorial Panglima TNI dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI bintang 3. Setelah itu dipensiunkan, baru masuk menjadi Dirut Bulog. Begitu juga yang terjadi pada Letnan Jenderal Mariono dari Koordinator Staf Ahli Panglima TNI tiba-tiba diumumkan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum dipensiunkan dan celakanya belum juga dilantik. Bisa jadi ini koordinasinya nggak bagus. Sama juga Letnan Jenderal Irham Waroiham menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ini juga belum dilantik. Aneh menurut saya. Jadi betapa birokrasi dan tata aturan di kementerian kita dan juga di Mabes TNI itu buruk. Administrasinya buruk. Benahilah. Jadi banyak sekali. Belum lagi yang di Biro Haji kemarin. Namanya
Laksamana pertama Ian Haryana kalau nggak salah. Nah itu juga sama, harusnya dinaikkan pangkat, dia kepala Badan Pembinaan Mental TNI, harusnya ya sudah dipensiunkan, dinaikkan pangkat dulu, baru ditaruh di situ. Nah, Kang Hasanuddin, dulu itu TNI punya yang namanya Badan Pembinaan Kekaryaan. Jadi misalnya sebelum seseorang ditugas karyakan, maka dia harus dibina dulu baru. Sekarang itu dihapuskan sehingga fungsi pembinaan personil itu rusak meritokrasi, rusak semau-maunya. Nah, dengan cara teori hubungan sipil militer yang sangat pragmatis yang dilakukan terutama di era Jokowi dan di awal-awal Presiden Prabowo kena virus seperti itu, jadi kita harus ingatkan. Karena Presiden SBY itu pernah melakukan, misalnya pada saat pertama adalah Pilkada Sulawesi Selatan rusuh. Karena dua kandidat gubernur dan wakil gubernurnya bertarung. Di situ Sulawesi Selatan rusuh. Maka Mayor Jenderal Tan Ribalilamo, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat, ditarik oleh Presiden SBY menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri. Di situ dipensiunkan, dialih fungsikan statusnya, baru menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Caranya cantik begitu. Sama misalnya AHY, dia tidak dilakukan percepatan, padahal dia anak mantan presiden. Kurang apa dia menduduki posisi komandan batalion yang tinggal berapa bulan lagi dia menjadi letnan kolonel, tapi dia pensiun. Jadi Pilkada Jakarta Februari 2017, padahal 1 April harusnya dia sudah menjadi letnan kolonel. Gentle, mundur. Yang begini-begini harusnya Teddy tahu diri gitu loh. Seperti bagaimana Kolonel KKO Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno dulu, ditawari naik pangkat Brigjen oleh Presiden Soekarno, dia menolak. Kenapa? Saya belum sesko Pak. Saya malu Presiden, karena saya belum sesko, teman-teman saya nanti menertawakan saya. Malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak. Karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat, berlanjut. Karena itu Teddy juga harus mengikuti proses itu. Bukan sembarangan tiba-tiba menjadi mayor, menjadi letkol, itu dua kenaikan yang aneh. Jadi saya kira ini harus diingatkan, Pak Prabowo pensiunkan dini Teddy. Atau kalau tidak mau pensiun dini, ya sudah jabatan seskapnya itu diambil, lalu dia dikembalikan saja menjadi asisten ajudan presiden. Karena untuk menjadi ajudan presiden adalah letkol senior atau kolonel. Ketika saya tidak berada di pemerintahan, ada gagasan untuk mendirikan partai, mendirikan yang kemudian Partai Demokrat, partai yang kita cintai ini. Adalah pertemuan saya dengan almarhum Vencer Rumangkang, dilaksanakan di sebelah, nanti kita lihat mejanya masih ada, yang intinya Bapak, mengapa kita tidak mendirikan partai politik? Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI. Saya kalah, saya pernah kalah, dan kalah itu indah. Kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu dan berjuang lagi dengan tekad yang bulat, ikhtiar yang cerdas, sampai memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya masih belum tergerak, tetapi Pak Vencer Rumangkang, tolong Bapak pertimbangkan Pak. Ini kan sarana perjuangan. Dalam demokrasi kan mesti ada partai politik. Mendengar itu saya jadi ingat. Karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Itulah ya, salah satu yang kita gagas dulu.